Banjir dan tanah longsor terjadi di wilayah Sumatera Utara. Bencana yang sama juga melanda wilayah Sumatera Barat. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk di Aceh? Kita ulas bersama Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Audrey. Ada juga Deputi Eksternal Walhi, Mukri Priyatna. Selamat malam, Pak Mukri. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, jadi sebenarnya banjir dan longsor kali ini kan terjadi banyaknya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di sana? Baik, Audrey. Jadi kalau kita lihat dari fenomena yang saat ini terjadi, yang pertama itu adalah saat ini seruakan dingin Asia atau cold front Siberia, ini massa udara dingin yang berasal dari Siberia dan Mongolia. Ini bergerak ke selatan hingga mencapai Asia Tenggara. Ini sifatnya menghasilkan uap air yang banyak untuk potensi hujan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada dua sistem tekanan rendah yang saat ini sudah dua-duanya sudah lahir. Yang pertama adalah siklon tropis Koto di Laut Sulu ya. Kemudian satu lagi adalah siklon tropis Senyar di Selat Malaka. Nah, yang lebih berdampak kepada wilayah Sumatera Utara maupun Aceh maupun ini adalah siklon tropis Senyar. Siklon tropis Senyar ini sebenarnya tumbuh sejak tanggal 21 November yang lalu, yaitu dengan nama bibit siklon 95B. Nah, dampak yang pada saat pembentukan itu adalah biasanya hujan lebat dan angin kencang dan tekanannya itu akan semakin menurun. Dan makanya ini saat ini terjadi banjir, kemudian juga longsor, ini terjadinya di wilayah sana ya, ada Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, itu apakah sebenarnya tadi karena salah satu dipengaruhi oleh siklon tropis Senyar itu, Pak Guswanto, ini merupakan memang rutin atau tahunan begitu siklus yang terjadi, atau karena baru kali ini nampaknya parah sekali? Ya, tidak. Jadi siklon tropis Senyar ini atau siklon tropis yang lainnya itu adalah gangguan atmosfer sesaat. Biasanya itu lebih dipicu terhadap adanya lautan yang menghangat dan dia akan menjadi sumber energi bagi untuk pembentukan uap airnya. Nah, ini juga sebenarnya ada hal yang lebih menarik karena kita melihat bahwa walaupun di lintang rendah, siklon tropis ini tetap terbentuk karena di mana aliran monsun yang sangat kuat ini berinteraksi sehingga ini relatif menggantikan lemahnya gaya Coriolis. Jadi ini perlu diingat tidak nol betul. Jadi dia itu masih di 5 derajat lintang utara sehingga energi Coriolisnya masih sedikit atau lemah. Tapi itu terbentuk. Tapi ini bukan rutin musiman, tidak, namun secara sesaat ya. Nanti ini paling 1 minggu kalau kami lihat dari pergerakannya di Tropical Cyclone Warning Center Jakarta BMKG, ini relatif dalam 48 jam akan melandai. Iya, oke, Pak Mukri, kalau tadi dikatakan oleh BMKG Pak Guswanto adalah salah satunya tadi disebabkan karena siklon tropis Senyar dan siklon tropis lainnya begitu. Apakah ini murni karena penyebabnya tadi? Artinya adalah karena datangnya siklon tropis. Adakah penyebab lainnya dilihat oleh Walhi misalnya dari catatan aktivitas manusia itu sendiri? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, pertama kami mengucapkan dari Walhi turut berduka cita terhadap para korban, juga berterima kasih serta berapresiasi terhadap para relawan yang telah bekerja membantu di lokasi-lokasi daerah terdampak bencana. Nah, pendapat BMKG saya kira porsinya sendiri ya, tapi buat kita itu yang jelas apapun yang terjadi bencana itu konsepnya gitu, karena keseimbangan alam itu setiap ada yang tidak seimbang pasti ada menimbulkan bencana atau risiko atau dampak. Nah, kita terkait dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara khususnya, itu sudah mengingatkan sejak April tahun 2021. Kenapa? Karena ada 3 kabupaten yang landscape-nya itu menjadi satu, bermuara atau berhulu itu di Batang Toru. Nah, Batang Toru sendiri oleh pemerintah provinsi berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2017 yang luasnya 240.000 sekian hektar itu telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Itu di mana aja?
Yang Ya, kabupatennya ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Oh, Selatan, dan Tapanuli Utara. berarti artinya yang saat ini memang sedang dialami oleh warga di sana di Tapanuli ya, Pak Mukri? Betul. Oke. Ini yang khusus yang bicara untuk Sumatera Utara dulu, karena kan sekarang paling banyak korban terjadi di Sumatera Utara. Nah, yang kedua, kami sudah mengingatkan atas inisiatif tersebut mulai April tahun 2021, mengingatkan kepada pemerintah agar kawasan strategis provinsi tersebut dinaikkan status atau kelasnya menjadi kawasan strategis nasional. Kenapa? Karena ini konsekuensinya tidak diakui kawasan strategis provinsi setelah terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi hanya kawasan strategis nasional. Nah, di kawasan strategis provinsi yang luasnya 249.000 hektar tersebut kan terbagi-bagi. Memang porsi yang paling banyak itu ada di kawasan lindung ya. Selain juga ada cagar alam dan sebagian termasuk hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Di Batang Toru sendiri alasan kita kenapa kemudian harus mendorong naikkan statusnya? Karena pada prinsipnya ini sebagai kawasan yang paling terpenting di lingkup Provinsi Sumatera Utara dan itulah yang tersisa di luar Oke, yang jadi berbatasan artinya dengan di sini Provinsi Aceh. Pak Mukri di sini di Ya, 2000 sejak tahun 2021 dari Wali sendiri sudah mengingatkan ya akan ada terjadi bahaya potensi dan akhirnya terjadi sekarang di kawasan betul. Tapanuli begitu. Dan judulnya itu Mbak, Oke. judulnya itu ya, judul yang kami sampaikan itu di rilis kita itu selamatkan rimba terakhir Batang Toru sebagai kawasan rawan bencana. Kenapa bukan dia semata-mata juga banjir dan longsor, juga di situ Oke. merupakan daerah besar gempa. Hmm. Semakin berisiko jika ada curah hujan seperti ini, ditambah lagi mungkin sebelum-sebelumnya harus kita cek ada berapa kali terjadi gempa di wilayah tersebut. Oke, lalu Dan yang paling menjadi ya. kekhawatiran kita adalah karena daerah-daerah Batang Toru itu sudah Oke. mulai terokupasi ya keberadaannya oleh beberapa industri mulai dari Nah, pertambangan, berarti perkebunan, itu pertanyaan yang kita. selanjutnya Pak Mukri, apakah juga tadi oke karena kita tidak bisa menghindari adanya siklon tropis Senyar ya. Berarti salah satu penyebab lainnya adalah karena ada korban meninggal juga. Apakah ini juga karena disebabkan oleh aktivitas manusia? Usai jeda Bapak-bapak ya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Oke, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, saya mau ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, ini kan dikatakan bahwa siklon tropis ini akan bergerak ke atas wilayah daratan Aceh dan juga Sumatera Utara. Pertanyaannya, apakah ini jangan-jangan membuat kemudian kondisi lebih parah lagi daripada yang kita lihat sekarang? Baik, Audrey. Jadi kalau kita lihat saat ini tuh siklon tropis Senyar ini belum masuk daratan di Aceh, tapi masih di pantai Aceh Timur ya. Itu kira-kira di sekitar 5 derajat lintang utara, 98 bujur timur. Dan nanti dia akan bergerak sampai tanggal 26 jam 18 UTC atau jam 1 dini hari nanti itu di lintang 4,8 lintang utara, 96,4 derajat bujur timur. Dan ini sudah berkurang tekanannya menjadi naik kembali, jadi tidak menguat. Kecepatan anginnya pun sudah berkurang dari yang tadinya 43 knot menjadi 40 knot. Dan dia akan menjadi low pressure area nanti di tanggal 27 jam 00 UTC. Jadi artinya adalah dalam kata lain pagi. ketika melewati daratan ini akan lebih baik ya kondisinya, bukan lebih sebaliknya ya, lebih buruk gitu ya. Betul, jadi siklon tropis itu memiliki karakter apabila dia sudah menyapu daratan, biasanya dia akan menjadi lemah karena energinya sudah berkurang. Kalau energi siklon tropis itu diperoleh dari pemanasan di air laut. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, Pak Mukri, berkaitan dengan cuaca ekstrim, oke, karena ada siklon tropis Senyar. Tapi hal lainnya apakah juga diperparah dengan aktivitas manusia? Ya, soal dia cuaca ekstrim, kami setuju itu pendapatnya dari BMKG karena salah satu sumber juga yang kita pelajari adalah dari BMKG, kita sering mendapatkan informasi. Tapi satu hal yang saya pegang dari BMKG ini adalah terkait dengan pengertian. Ini perlu disampaikan supaya jangan asumsi disalahkan terus terkait dengan hujan. Contoh yang saya ingat itu adalah, mohon diklarifikasi jika keliru, yang dimaksud dengan curah hujan milimeter adalah jatuhnya air dia setinggi 1 meter di atas tanah seluas 1 meter persegi dengan catatan tidak menguap dan mengalir. Kira-kira artinya dengan kata harus terserap. Nah, biasanya terkait situasi banjir, kalau Sumatera seingat saya dari 2015 ke 2010 itu dimulai di bulan Oktober, bahkan ada yang Agustus.
Dari Aceh dulu terus turun dia sampai ke Sumatera Utara. Itu kalau yang terkait dengan cuaca. Nah, bagaimana kemudian dampak ekstraksi yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Nah, lagi-lagi kami mengambilnya terkait dengan Batang Toru gitu ya. Batang Toru itu kan bukan cuma persoalan kemudian bencananya, di situ ada konflik karena ada investasi. Kenapa juga lagi-lagi Wali kemudian menyerukan agar tolong dinaikkan statusnya sebagai kawasan strategis nasional, karena di situ juga ada habitat ekosistem asli orang hutan. Baik. Nah, lebih cilakannya sebagai kawasan yang memang dari awal kita pandang sebagai kawasan yang rawan bencana. Nah, kalau Sibolga kan kalau kita lihat misalnya landscape-nya itu mirip kayak anggap aja Sukabumi lah kira-kira gitu ya, walaupun dia tidak terlampau tinggi karena datarannya ketinggiannya di bawah 1000-an gitu ya, nggak seperti Gunung Gede dan Gunung Salak bermuara ke Pelabuhan. Oke, jadi artinya yang jelas adalah memang harus terus diwaspadai untuk warga yang tinggal di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk juga Tapanuli. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Guswanto, Pak Mukri, selamat malam. Selamat malam, Audrey.